Melisa berdiri di depan cermin besar di ruang kerjanya, menata rambutnya dengan hati-hati. Klinik kecantikan yang ia dirikan telah menjadi salah satu yang paling terkenal di kota, dan hari ini adalah hari yang istimewa. Ia akan menyambut karyawan baru, Bayu, seorang lulusan baru yang penuh semangat. Melisa merasa campur aduk. Di satu sisi, ia senang bisa menambah timnya, tetapi di sisi lain, ia merasa sedikit cemas. Ia ingin memastikan bahwa Bayu merasa diterima dan nyaman di tempat barunya. Saat Bayu tiba, Melisa sudah menunggu di lobi klinik. Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan yang menonjolkan sosoknya. Ketika Bayu melangkah masuk, Melisa tidak bisa menahan senyumnya. Bayu adalah sosok yang tampan, dengan mata yang cerah dan senyum yang menawan. Ia mengenakan pakaian kasual yang rapi, menunjukkan bahwa ia menghargai kesempatan ini. "Selamat datang di klinik kami, Bayu," kata Melisa dengan suara lembut. "Saya Melisa, bos di sini. Senang bertemu dengan Anda." "Terima kasih, Bu Melisa. Senang bertemu dengan Anda juga," jawab Bayu, sedikit gugup. Ia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan, dan Melisa merasakan getaran kecil saat tangan mereka bersentuhan. Ada sesuatu yang berbeda dalam momen itu, sesuatu yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Melisa mengajak Bayu berkeliling klinik, menunjukkan berbagai fasilitas dan layanan yang mereka tawarkan. Mereka melewati ruang perawatan yang dilengkapi dengan peralatan modern, ruang tunggu yang nyaman, dan area konsultasi yang intim. Selama tur, Melisa menjelaskan visi dan misi klinik, serta harapannya untuk tim yang baru. "Di sini, kami percaya bahwa kecantikan bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang rasa percaya diri dan kesehatan mental," kata Melisa, menatap Bayu dengan penuh semangat. "Saya ingin kamu merasa bebas untuk berbagi ide dan berkontribusi dalam pengembangan klinik ini." Bayu mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh semangat Melisa. Ia merasa terinspirasi dan bersemangat untuk belajar dari wanita yang begitu berpengalaman dan berkarisma. Saat mereka berbincang, Bayu tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Melisa. Ia terpesona oleh kecantikan dan keanggunan wanita itu, serta cara Melisa berbicara dengan penuh percaya diri. Setelah tur selesai, Melisa mengajak Bayu untuk duduk di ruang kerjanya. Mereka berbincang lebih dalam tentang harapan dan impian masing-masing. Bayu menceritakan latar belakangnya, bagaimana ia tertarik pada dunia kecantikan dan ingin membantu orang lain merasa lebih baik tentang diri mereka. Melisa mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang membuat Bayu merasa dihargai. "Sepertinya kamu memiliki potensi besar, Bayu. Saya yakin kamu akan menjadi aset berharga bagi tim ini," kata Melisa, memberikan pujian yang tulus. Bayu merasa bangga mendengar kata-kata itu, dan senyumnya semakin lebar. Saat hari mulai gelap, Melisa mengajak Bayu untuk makan malam di restoran terdekat. Mereka duduk di meja yang nyaman, dikelilingi oleh suasana hangat dan lampu redup. Makanan yang disajikan lezat, dan mereka berbagi cerita sambil menikmati hidangan. Bayu merasa semakin nyaman di dekat Melisa, dan ia tidak bisa menahan diri untuk mengagumi kecantikan wanita di depannya. "Jadi, apa yang kamu lakukan di waktu luangmu?" tanya Melisa, menatap Bayu dengan rasa ingin tahu. "Saya suka berolahraga dan membaca. Saya juga suka mencoba resep baru di dapur," jawab Bayu, merasa lebih santai. "Bagaimana dengan Anda, Bu Melisa?" "Saya lebih banyak menghabiskan waktu di klinik, tetapi saya juga suka berolahraga. Saya percaya bahwa menjaga kesehatan fisik sangat penting," kata Melisa, tersenyum. "Tapi kadang-kadang, saya juga suka bersantai dengan buku yang bagus." Percakapan mereka mengalir dengan lancar, dan Bayu merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Melisa, di sisi lain, merasakan ketertarikan yang semakin dalam terhadap Bayu. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu, meskipun ia tahu bahwa hubungan profesional harus tetap diutamakan. Setelah makan malam, mereka berjalan kembali ke klinik. Suasana malam yang tenang membuat momen itu semakin intim. Bayu berjalan di samping Melisa, merasakan kehadiran wanita itu yang begitu kuat. Ia berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan betapa menawannya Melisa, tetapi sulit untuk mengabaikannya. Sesampainya di klinik, Melisa berbalik dan menatap Bayu. "Terima kasih telah menemani saya malam ini. Saya senang bisa mengenalmu lebih dekat," katanya, suaranya lembut dan hangat. "Terima kasih juga, Bu Melisa.
Saya sangat menikmati waktu ini, jawab Bayu, merasakan jantungnya berdebar. Ia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Melisa tersenyum, dan dalam sekejap, mereka saling menatap. Ada ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka, sebuah pengakuan akan ketertarikan yang tumbuh. Namun, keduanya tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Melisa adalah bos, dan Bayu adalah karyawan baru. Mereka tidak ingin merusak hubungan profesional yang baru saja dimulai. Baiklah, saya rasa kita harus beristirahat. Besok adalah hari yang panjang, kata Melisa, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaan yang membara di dalam hatinya. Ya, tentu. Sampai jumpa besok, Bu Melisa, jawab Bayu, merasa sedikit kecewa karena momen itu harus berakhir. Ia melangkah keluar dari klinik, tetapi tidak bisa menghilangkan senyuman di wajahnya. Hari pertama di klinik telah memberikan kesan yang mendalam, dan ia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat Bayu pergi, Melisa menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Bayu semakin kuat, tetapi ia juga menyadari bahwa mereka harus menjaga batasan. Namun, di dalam hatinya, Melisa tidak bisa menahan harapan bahwa hubungan mereka akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar profesional. Dengan pikiran itu, Melisa menutup pintu klinik dan bersiap untuk pulang, tetapi bayangan Bayu terus menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang menarik, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana jalan ini akan membawa mereka. Klinik kecantikan itu sepi saat Melisa menyelesaikan pekerjaannya. Ia mematikan lampu satu persatu, meninggalkan hanya cahaya lembut dari lampu meja di ruang kerjanya. Melisa duduk sejenak, merenungkan hari yang baru saja berlalu. Bayu telah membawa energi baru ke klinik, dan ia merasa bersemangat untuk melihat bagaimana kontribusinya akan mempengaruhi tim. Melisa mengingat kembali senyuman Bayu, cara dia berbicara dengan penuh semangat, dan bagaimana matanya bersinar saat membahas kecantikan. Ia merasa terhubung dengan Bayu lebih dari sekadar hubungan profesional. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah ketertarikan yang tidak bisa ia abaikan. Melisa tahu bahwa ia harus berhati-hati, tetapi ia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan kemungkinan yang ada di depan mereka. Saat ia melangkah keluar dari klinik, udara malam yang segar menyambutnya. Melisa menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu bahwa besok adalah hari baru, dan ia berharap bisa lebih mengenal Bayu. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan bos dan karyawan. Dengan harapan itu, Melisa melangkah pulang, membiarkan pikiran tentang Bayu mengisi benaknya. Ia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang, dan bagaimana hubungan mereka akan berkembang. Suatu hari, Melisa memutuskan untuk mengadakan pertemuan tim untuk merencanakan program baru yang akan menarik lebih banyak pelanggan. Ia mengundang semua anggota tim, termasuk Bayu, untuk memberikan ide-ide mereka. Melisa ingin memastikan bahwa setiap orang merasa terlibat dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Ketika pertemuan dimulai, Melisa berdiri di depan tim, menjelaskan visi dan tujuan program baru tersebut. Ia berbicara dengan penuh semangat, dan Bayu memperhatikan setiap kata yang diucapkan Melisa. Ia terpesona oleh cara Melisa memimpin, bagaimana ia mampu menginspirasi orang lain dengan kata-katanya. Jadi, saya ingin mendengar pendapat kalian semua. Apa yang kalian pikirkan tentang program ini? Apakah ada ide-ide kreatif yang bisa kita terapkan? Tanya Melisa, menatap anggota tim satu persatu. Bayu merasa bersemangat. Ia mengangkat tangan dan berkata, saya pikir kita bisa mengadakan acara kecantikan gratis untuk pelanggan baru. Ini bisa menjadi cara yang bagus untuk menarik perhatian dan memberikan pengalaman langsung kepada mereka. Melisa tersenyum, terkesan dengan ide Bayu. Itu ide yang bagus, Bayu. Kita bisa mengadakan sesi konsultasi gratis dan memberikan demo produk. Siapa lagi yang memiliki ide lain? Pertemuan berlanjut dengan berbagai ide yang muncul dari anggota tim. Melisa merasa bangga melihat bagaimana Bayu berani mengemukakan pendapatnya dan berkontribusi dalam diskusi. Ketika pertemuan berakhir, Melisa memanggil Bayu untuk berbicara lebih lanjut. Bayu, saya sangat terkesan dengan ide-ide yang kamu sampaikan. Kamu memiliki pemikiran yang kreatif, kata Melisa, memberikan pujian yang tulus. Terima kasih, Bu Melisa. Saya hanya ingin membantu klinik ini berkembang, jawab Bayu,
merasa senang mendengar pujian itu. Melissa tersenyum, merasakan kedekatan yang semakin dalam dengan Bayu. Mereka berbincang lebih lanjut tentang rencana program, dan Melissa merasa nyaman berbagi pemikirannya dengan Bayu. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya, tetapi ia berusaha untuk tetap profesional. Setelah pertemuan, Melissa mengajak Bayu untuk pergi ke kafe terdekat. Mereka duduk di meja yang nyaman, dikelilingi oleh aroma kopi yang harum. Melissa memesan secangkir kopi, sementara Bayu memilih teh. Mereka mulai berbincang tentang kehidupan pribadi mereka, saling berbagi cerita dan pengalaman. "Jadi, apa yang kamu lakukan di waktu luangmu?" tanya Melissa, menatap Bayu dengan rasa ingin tahu. "Saya suka berolahraga, terutama lari. Itu membantu saya untuk tetap bugar dan menghilangkan stres," jawab Bayu, tersenyum. "Saya juga suka membaca buku tentang pengembangan diri." Melissa terkesan. "Itu hebat. Saya juga suka berolahraga. Saya biasanya pergi ke gym setelah bekerja. Mungkin kita bisa berolahraga bersama suatu saat." Bayu merasa jantungnya berdebar mendengar tawaran itu. "Tentu, saya akan sangat senang. Itu bisa menjadi kesempatan yang baik untuk saling mengenal lebih dekat." Percakapan mereka mengalir dengan lancar, dan Bayu merasa semakin nyaman di dekat Melissa. Ia tidak bisa menahan diri untuk mengagumi kecantikan dan keanggunan wanita itu. Melissa, di sisi lain, merasakan ketertarikan yang semakin dalam terhadap Bayu. Ia merasa terhubung dengan Bayu lebih dari sekadar hubungan profesional. Setelah selesai minum, mereka kembali ke klinik. Melissa merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Bayu, dan ia berharap bisa lebih sering melakukan hal seperti ini. Saat mereka berjalan kembali, suasana malam yang tenang membuat momen itu semakin intim. Bayu berjalan di samping Melissa, merasakan kehadiran wanita itu yang begitu kuat. Ketika mereka tiba di klinik, Melissa mengajak Bayu untuk melihat beberapa produk baru yang akan diluncurkan. Mereka masuk ke ruang penyimpanan, di mana berbagai produk kecantikan tersusun rapi. Melissa menjelaskan tentang setiap produk, dan Bayu mendengarkan dengan penuh perhatian. "Ini adalah serum wajah terbaru yang kami luncurkan. Sangat efektif untuk menghidrasi kulit," kata Melissa, menunjukkan botol serum yang elegan. "Saya ingin kamu mencoba dan memberikan pendapatmu." Bayu mengambil botol serum itu, merasakan tekstur dan aroma produk. "Ini terlihat menarik. Saya yakin pelanggan akan menyukainya." Melissa tersenyum, merasa senang melihat antusiasme Bayu. "Saya berharap kita bisa meluncurkan produk ini dengan sukses. Kamu akan menjadi bagian penting dari tim peluncuran." Saat mereka berbincang, Bayu tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Ia merasa terpesona oleh Melissa, dan ia ingin lebih dekat dengan wanita itu. Namun, ia juga tahu bahwa mereka harus menjaga batasan. Melissa adalah bosnya, dan ia tidak ingin merusak hubungan profesional yang telah terjalin. Setelah beberapa saat, Melissa menyadari bahwa waktu sudah larut. "Baiklah, Bayu. Saya rasa kita harus beristirahat. Besok adalah hari yang panjang, dan kita perlu mempersiapkan diri untuk program baru ini." "Ya, tentu. Terima kasih atas waktu yang menyenangkan, Bu Melissa," jawab Bayu, merasa sedikit kecewa karena momen itu harus berakhir. Melissa tersenyum, dan saat mereka berpisah, Bayu merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Melissa juga merasakan hal yang sama, tetapi ia tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Saat Bayu melangkah keluar dari klinik, Melissa menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Bayu semakin kuat, tetapi ia juga menyadari bahwa mereka harus menjaga batasan. Namun, di dalam hatinya, Melissa tidak bisa menahan harapan bahwa hubungan mereka akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar profesional. Malam itu, Melissa pulang dengan pikiran tentang Bayu. Ia merasa terinspirasi oleh semangat dan dedikasi karyawan barunya. Melissa tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang menarik, dan ia tidak sabar untuk melihat bagaimana hubungan mereka akan berkembang. Di sisi lain, Bayu juga pulang dengan perasaan yang sama. Ia merasa beruntung bisa bekerja di klinik yang dipimpin oleh Melissa, dan ia berharap bisa lebih dekat dengan wanita itu. Momen-momen kecil yang mereka bagi semakin memperkuat perasaannya, dan ia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Keesokan harinya,
Bayu datang lebih awal ke klinik. Ia merasa bersemangat untuk memulai hari baru dan berkontribusi dalam program yang sedang mereka rencanakan. Melissa sudah berada di klinik, mempersiapkan segala sesuatunya untuk pertemuan tim. "Selamat pagi, Bu Melissa," sapa Bayu dengan senyuman lebar. "Selamat pagi, Bayu. Senang melihatmu semangat pagi ini," jawab Melissa, merasa senang melihat antusiasme Bayu. Mereka mulai bekerja sama, merencanakan setiap detail program baru. Melissa merasa nyaman berbagi ide-ide dengan Bayu, dan ia menghargai pendapatnya. Bayu merasa bangga bisa berkontribusi, dan ia berusaha memberikan yang terbaik untuk klinik. Hari itu berlalu dengan cepat, dan saat sore tiba, Melissa mengajak Bayu untuk beristirahat sejenak. Mereka duduk di teras klinik, menikmati udara segar dan berbincang tentang berbagai hal. Bayu merasa semakin dekat dengan Melissa, dan ia tidak bisa menahan diri untuk mengagumi kecantikan wanita itu. "Bayu, saya senang bisa bekerja sama denganmu. Kamu membawa energi positif ke tim ini," kata Melissa, menatap Bayu dengan tulus. Malam itu, suasana di klinik kecantikan terasa berbeda. Lampu-lampu lembut yang menerangi ruang tunggu menciptakan atmosfer yang hangat dan intim. Melissa baru saja menyelesaikan beberapa pekerjaan administratif ketika Bayu masuk ke ruang kerjanya. Ia terlihat lebih percaya diri, dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Melissa merasakan jantungnya berdebar saat melihat Bayu, dan ia tahu bahwa perasaannya terhadapnya semakin dalam. "Selamat malam, Bu Melissa," sapa Bayu, suaranya ceria. "Apakah Anda sudah selesai bekerja?" "Selamat malam, Bayu. Ya, saya baru saja menyelesaikan beberapa laporan. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah pulang?" tanya Melissa, berusaha menjaga nada profesional meskipun hatinya bergetar. "Saya pikir saya akan menyelesaikan beberapa tugas kecil sebelum pulang. Saya ingin memastikan semuanya siap untuk besok," jawab Bayu, melangkah lebih dekat ke meja Melissa. Melissa mengangguk, merasa bangga dengan dedikasi Bayu. "Kamu benar-benar bekerja keras. Saya menghargai itu. Tapi jangan lupa untuk beristirahat juga, ya?" Bayu tersenyum, dan Melissa merasakan kehangatan dalam tatapan mereka. Ada sesuatu yang tidak terucapkan di antara mereka, sebuah ketegangan yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Melissa berusaha untuk tidak terlalu memikirkan perasaannya, tetapi semakin sulit untuk mengabaikannya. Setelah beberapa saat berbincang, Melissa mengusulkan untuk mengadakan perayaan kecil atas keberhasilan proyek mereka. "Bagaimana kalau kita merayakan keberhasilan program baru kita dengan makan malam? Hanya kita berdua, untuk merayakan kerja keras kita," usul Melissa, berharap Bayu akan setuju. "Sounds great. Saya sangat senang bisa merayakannya bersama Anda," jawab Bayu, wajahnya bersinar dengan antusiasme. Mereka sepakat untuk pergi ke restoran terdekat yang terkenal dengan suasana romantisnya. Melissa merasa sedikit gugup, tetapi juga bersemangat. Makan malam ini bisa menjadi kesempatan untuk lebih mengenal Bayu di luar konteks pekerjaan. Setelah selesai bekerja, mereka berangkat ke restoran. Melissa mengenakan gaun sederhana yang menonjolkan kecantikannya, sementara Bayu terlihat rapi dalam kemeja dan celana panjang. Saat mereka tiba, suasana restoran yang hangat dan lampu redup menciptakan nuansa yang sempurna untuk malam itu. Mereka duduk di meja yang terletak di sudut, dikelilingi oleh lilin yang menyala. Melissa merasa jantungnya berdebar saat Bayu memesan makanan. Mereka mulai berbincang tentang berbagai hal, dari pekerjaan hingga hobi masing-masing. Bayu menceritakan tentang kecintaannya pada olahraga dan bagaimana ia sering berlari di taman dekat rumahnya. Melissa mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cara Bayu berbicara dengan semangat. "Dan kamu tahu, saya juga suka memasak. Saya sering mencoba resep baru di rumah. Mungkin suatu saat saya bisa memasak untuk Anda," kata Bayu, tersenyum lebar. Melissa tertawa, merasakan kehangatan dalam kata-kata Bayu. "Saya akan sangat senang mencobanya. Saya suka makanan yang dimasak dengan cinta," jawabnya, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Saat makanan mereka tiba, suasana semakin akrab. Mereka berbagi hidangan, mencicipi satu sama lain, dan tertawa bersama. Melissa merasa nyaman di dekat Bayu, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Setiap kali Bayu menatapnya, Melissa merasakan getaran yang tidak bisa ia jelaskan. Setelah makan malam,
Mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar restoran. Malam itu sejuk, dan bintang-bintang bersinar di langit. Bayu berjalan di samping Melisa, dan mereka berbincang tentang impian dan harapan masing-masing. Melisa merasa terhubung dengan Bayu lebih dari sekadar hubungan profesional. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah ketertarikan yang tidak bisa mereka abaikan. Melisa, saya ingin bertanya sesuatu, kata Bayu tiba-tiba, menghentikan langkah mereka. Melisa menatapnya, merasakan ketegangan di udara. Apakah Anda pernah merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan kerja antara kita? Melisa terkejut, tetapi hatinya berdebar. Saya tidak tahu. Saya merasa ada ketertarikan di antara kita, tetapi kita harus berhati-hati. Jawabnya, suaranya bergetar. Bayu mendekat, menatap mata Melisa dengan serius. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Sejak pertama kali saya bertemu Anda, saya merasa ada sesuatu yang istimewa. Saya ingin tahu apakah Anda merasakan hal yang sama. Melisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting. Saya juga merasakannya, Bayu. Tetapi kita harus mempertimbangkan posisi kita. Saya adalah bosmu, dan kita harus menjaga profesionalisme, katanya, berusaha menahan perasaannya. Bayu mengangguk, tetapi ia tidak mundur. Saya mengerti, tetapi saya tidak bisa menahan perasaan ini. Saya ingin mengenal Anda lebih dekat, Melisa. Saya ingin tahu siapa Anda di luar pekerjaan. Melisa merasa terharu mendengar kata-kata Bayu. Ia tahu bahwa perasaan mereka saling mengikat, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Baiklah, mari kita ambil langkah kecil. Kita bisa mulai dengan mengenal satu sama lain lebih baik di luar klinik. Tapi kita harus tetap menjaga batasan, kata Melisa, suaranya lembut. Bayu tersenyum, dan Melisa merasakan beban di hatinya sedikit terangkat. Saya setuju. Saya akan menghormati batasan itu, tetapi saya juga ingin berusaha untuk lebih dekat dengan Anda. Jawab Bayu, matanya bersinar dengan harapan. Mereka melanjutkan berjalan, berbagi cerita dan tawa. Melisa merasa bahagia, tetapi juga sedikit cemas. Ia tahu bahwa hubungan ini bisa menjadi rumit, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Bayu. Saat mereka kembali ke klinik, Melisa merasa ada sesuatu yang baru di antara mereka. Mereka telah melangkah ke wilayah yang belum pernah mereka jelajahi sebelumnya, dan meskipun ada ketidakpastian, Melisa merasa bersemangat untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka. Setelah mengucapkan selamat malam, Melisa menutup pintu klinik dan melangkah pulang dengan senyuman di wajahnya. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru dan menarik. Dalam hatinya, ia berharap bahwa mereka bisa menemukan cara untuk menjalin hubungan yang lebih dalam, sambil tetap menjaga profesionalisme di tempat kerja. Malam itu, Melisa tidak bisa tidur. Pikiran tentang Bayu terus menghantuinya. Ia merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka bisa menjaga keseimbangan antara perasaan dan tanggung jawab? Melisa tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mengenal Bayu lebih dekat. Dengan harapan dan ketegangan yang membara di dalam hatinya, Melisa memejamkan mata, membiarkan mimpinya dipenuhi dengan bayangan Bayu. Ia tahu bahwa hari-hari mendatang akan menjadi petualangan yang menarik, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana jalan ini akan membawa mereka.